Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya boleh ngizin mewawancarai Bapak. Boleh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Ardila, Maulana, Wahyu, Deka, Eza, Nabil. Dan saya mau bertanya, apa tantangan Pak Joni saat mengajar? Oke, mic Bapak nih ya. Oke. Tantangan mengajar selama Bapak mengajar di SD sini kurang lebih sudah 4 tahun. Jadi tantangan mengajar yang pertama adalah bagaimana mengkondisikan kelas. Nah, jadi kelas tadi supaya belajar lebih enak, lebih nyaman itu kelasnya harus lebih tenang. Nah, itu yang tantangan terbesar Bapak selama alamin. Bapak ngajar pertama di sini di kelas 2 SD, yang dimana murid-muridnya kelas 2 pasti lebih beda sama kelas 4 SD. Tuh. Jadi harus lebih tenang, itu yang susah. Tantangan yang besar sih. Ada lagi mungkin? Ya, dan kedua, siapa murid yang paling kreatif di kelas 4A? Oke. Siapa yang murid yang kreatif ya di kelas 4A? Jadi di murid Bapak itu ada beragam. Jadi sama mungkin seperti halnya kelas 4B. Jadi murid-murid Bapak juga punya kelebihan, juga ada kekurangannya. Nah, kalau yang kreatif khususnya dalam menari, laki-lakinya itu Anam. Hairul Anam. Nah, Hairul Anam itu dia kalau masalah gerak kinestetik itu berarti dia suka menari. Anam lebih suka di kinestetik, lebih ke menarinya. Nah, yang kedua, kalau di kelas kalian kan yang suka menggambar violin kan? Nah, kalau kelas Pak Joni, Ribda termasuk yang suka menggambar, imajinasinya besar tuh. Kalau yang lebih suka menyanyi di kelas Bapak itu siapa ya? Mungkin si Sapia mungkin. Nah, itu kreatif kalau misalkan lebih ke menyanyi, lebih kegiatan-kegiatan seperti berkelompok itu Sapia. Jadi di kelas Bapak itu Bapak membagi 3 orang, ada yang gerak, ada yang menggambar secara visual, ada yang khusus menyanyi. Nah, cuman kalau ditanya apakah murid-murid Bapak yang lain pasti juga punya bakat sendiri. Tuh. Ada di SMP. Pertanyaannya bagus ini. Mengapa Pak Joni lebih tertarik di SD Daripada di SMP? Mungkin yang pertama banyak nih ya. Ada berapa ya? Jadi karena apa? Jadi kalau di SD, anak-anak SD ini kan adalah masa tumbuh kembang, usianya masih senang mengenal, rasa pingin tahunya lebih besar. Kalau Bapak mungkin di SMP tantangannya akan berbeda. Kalau SMP kan sudah tahu mereka, oh ini Pak sudah biasa. Kalau SD kan hal-hal baru tuh. Jadi kayak contohnya nih, kalian melakukan wawancara, mungkin kalau sudah di SMP hal biasa, tetapi kalau di SD mungkin belum selama Bapak ngajar 4 tahun belum ada yang wawancara. Nah, itu kan menimbulkan antusias yang besar. Nah, berarti kalian semangat gitu. Itu sih. Ada lagi mungkin? Pertanyaan keempat, di mana Pak Joni mengajar sebelum di SD 016 Samarinda Ulu? Bapak mengajar itu sebenarnya pernah di 2 SD, tapi Bapak bilang itu bukan sekolah karena waktu itu cuma magang. Namanya magang itu seperti pelatihan saja. Itu di SD Batu Besaung. Namanya SD itu SD 021 Batu Besaung. Pertanyaan kelima, kapan Pak Joni mengajar di SDN 016 Samarinda Ulu? Pak Joni mengajar di SDN 016 Samarinda Ulu itu di bulan Februari tahun 2020.
Iya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana perasaan Pak Joni saat mengajar di kelas 4A? Bagaimana perasaan Pak Joni mengajar di kelas 4A? Banyak sih perasaannya nih. Ada menyenangkannya, ada sukanya, ada sedihnya. Jadi Bapak harus dari mana nih menjelaskannya nih? Terserah dulu, dari sukanya sedih dulu. Oh, sedih dulu. Wah, sedih dulu. Nah, sedihnya ini adalah mungkin tantangan Bapak di kelas 4 tadi sama yang Bapak jelaskan pertama tadi. Jadi mungkin Bapak lebih ke penguasaan kelas, berarti harus mengontrol murid-murid Bapak. Sedihnya di situ. Nah, sedihnya lebih mengontrol ke murid-murid Bapak. Senangnya di mana? Kalau senangnya ya yang pertama, murid Pak Joni tahun ini lebih sedikit. Jadi Pak Joni secara tidak langsung Pak Joni lebih mudah karena murid Pak Joni cuma 22 sekarang. Itu. Ya udah Pak, terima kasih sudah mengizinkan kita wawancarai Bapak. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.